Ini sawahnya produktif tapi tidak dimanfaatkan dengan baik ya. Kenapa? Karena sawah ini bekas dibikin batu bata. Jadi kalau di kampung atau di sini itu banyak sawah-sawah yang dulunya produktif sekarang tidak produktif karena dibikin batu bata. Ya mungkin karena dulu petaninya itu tidak kuat lagi, anaknya tidak mau menggarap sawah, kemudian sawah dikontrak diproduksi batu bata sehingga tanahnya rusak ya. Seperti ini. Ini kan dulunya subur ya, tapi sekarang tidak lagi. Berbeda dengan di sebelahnya, itu tetap ditanami dan bagus, tumbuhnya subur ya. Ini tidak, karena bekas dibikin batu bata, jadi hanya ditumbuhi semak belukar seperti ini, tidak dimanfaatkan lagi. Kenapa? Karena tanahnya itu beda ya. Yang dulunya tanah produktif, ketika dibikin batu bata itu kan digali ya, galinya pun dalam, itu bisa sampai 2 meter. Artinya tanah yang subur itu habis, tinggal hanya tanah yang keras yang di bawah ya. Ya seperti di depan ini. Itu kan berbeda dengan yang sebelah kanan, dulunya sama ya, sama rata dengan yang di sana rata ini. Tapi sekarang kan ke bawah karena digali untuk dibikin batu bata, sehingga lebih dalam lagi tanahnya untuk digali. Nih, seperti ini. Jadi hanya ditumbuhi ilalang sampai di sana itu luas. Itu kan terlihat ya sisa-sisa dari kayu dan bambu yang dulunya ya dibikin rumah-rumahan untuk batu bata. Padahal kalau lihat sana itu sebelahnya kan produktif, dan juga lokasinya itu sangat strategis ya. Maksudnya strategis dekat dengan sumber air. Jadi kita lihat ke sini, ini sumber air atau saluran irigasi dekat sekali, dan juga dekat dengan rumah warga dan juga jalan raya. Nah, ini kan sumber aliran irigasinya di sini. Ini irigasi yang kecil untuk mengairi ke sana sawah-sawah, termasuk yang di sana ya. Ya, sedangkan di sini ini ada aliran irigasi di depan ya, ke sini ya. Jadi nah ini, jadi irigasinya itu di sini, sumber air untuk mengairi sawah-sawah yang berada di sana. Itu sumbernya dari sini. Termasuk sawah ini yang terbengkalai atau mangkrak tidak digarap. Ini hanya ditumbuhi rumput-rumputan seperti ini. Sebenarnya sayang ya tidak garap ya memang, tapi fakta realitanya seperti itu, tidak digarap, hanya ditumbuhi pohon-pohon yang liar. Karena kalau melihat posisi sawahnya atau sawah yang lain yang di sebelahnya itu kan cukup subur. Sana lagi. Jadi sumber aliran air atau irigasi ini mengairi ke sawah-sawah yang di sana ya. Dan ini juga tidak ada lagi orang yang mencari rumput di kampung ya, jarang. Jadi rumput gajah ini tumbuh liar karena tanahnya tidak ditanami ya, jadi tumbuh rumput gajah liar. Ini tanahnya tadi yang terbengkalai alias mangkrak, karena kalau dilihat tidak ada tanaman, yang ada hanya pohon-pohon yang tidak bermanfaat atau berfaedah ya. Nah, beda dengan yang di sebelah sini. Ini kan masih dimanfaatkan meskipun kurang perawatan, tapi ditanami, yaitu pohon pepaya. Kemudian di sana itu kan ada pohon jagung, cabai, mentimun, dan ini pohon rumput ilalang cukup gemuk ya, nggak ada yang memelihara ternak hewan, kambing ataupun
sapi di sini. Jadi memang ada rumput-rumput ini kan tanah produktif juga ya, karena di sebelahnya itu sumber air atau aliran irigasi. Pepaya. Seperti ini ya suasana kondisinya di kampung ini sampai sana, nggak ada ditanami, yang ada hanya ya rumput-rumput liar seperti ini. Padahal di sebelahnya itu kan ada pohon pepaya, ini tidak ada, hanya ditumbuhi rumput liar sih. Sampai sana sayang ya, banyak tanah yang produktif tapi tidak ditanami ya. Itu banyak faktor ya, mungkin karena petaninya sudah tua, anaknya tidak mau melanjutkan menjadi generasi petani, bisa juga. Atau ketika bertani itu penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari mulai menanam sampai dengan panen itu kan banyak proses dan waktunya tidak sebentar. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kan harus ada. Jadi lebih memilih ke pekerjaan lain seperti menjadi buruh. Kemudian buruh ya masih buruh tani juga kalau di kampung ya, atau buruh pabrik, atau merantau ke kota. Nah itu banyak sekali seperti itu yang terjadi di sini di kampung. Jadi tanami tanah yang subur, tanah kayu dan bambu jadi tanaman. Ya seperti itu. Luas seperti itu ya kondisinya di sawah-sawah, di perkampungan, di pelosok desa. Padahal kalau lihat lokasinya itu strategis, dekat dengan sumber air ya, dekat dengan perkampungan, tanahnya subur. Tapi ya bisa juga tanam petani atau warga itu hanya memiliki sawah sepetak. Jadi jika mengandalkan pertanian atau kebutuhan sehari-hari dari hasil sawah sepetak itu ya tidak mencukupi alias menutup kebutuhan hidup ya. Jadi mereka lebih memilih ke pekerjaan lain, sehingga tanahnya dibiarkan terbengkalai, tidak dirawat, atau mungkin dikontrakkan kemudian dibikin batu bata seperti ini, tapi mengakibatkan kultur tanahnya itu rusak ya. Yang tadinya produktif sekarang tidak lagi produktif karena dibikin atau dicetak produksi batu bata. Ada batu bata merahnya ini juga dikirim banyak kan ke kota ya, untuk pembangunan seperti perumahan atau gedung-gedung nih. Itu kan banyak sekali untuk produk atau bahan batu bata merahnya yang dari kampung-kampung ya, dari tanah sawah. Ini banyak sawah, kemudian perkebunan yang dulu jadi pertanian beralih fungsi menjadi produksi cetak batu bata. Tapi itu kan tidak bisa jangka panjang karena nantinya juga bakal habis tanahnya, dan seperti ini akibatnya ya, tanah tidak lagi produktif, tidak bisa ditanami sehingga mangkrak seperti ini ya. Sebenarnya sawah di kampung atau di pedesaan itu banyak, luas, habis bukan karena pembangunan gedung-gedung atau dibikin rumah, tapi ada juga atau banyak yang karena tidak ada petaninya. Jadi tanah atau sawahnya itu mangkrak ya, seperti ini contohnya ya. Ini fakta dan realita, bukan mengada-ada ya. Jadi banyak fenomenanya seperti itu di desa. Banyak generasi petani muda itu tidak mau melanjutkan bertani, jadi lebih memilih ke pekerjaan lain dibandingkan menjadi petani. Rumput seperti itu ya fenomenanya di kampung.
hijau tanah. Bagus pemandangannya tapi tidak untuk penghasilannya itu ya. Seperti itu ya kira-kira ya.